Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sebelumnya perkenalkan nama saya Sultan Gufaidi. Saya adalah salah seorang santri dari Pondok IT. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan resume bulan pertama pada kelas desain grafis. Jadi, saya ngambil jurusan multimedia dan kelas pertama yang kita lalui yaitu desain grafis. Oke. Nah, materi apa saja yang dipelajari di dalam kelas desain grafis? Di kelas desain grafis ada beberapa materi, ada 5 materi. Yang pertama itu fundamental, yang kedua color theory, yang ketiga layout dan komposisi, yang keempat tipografi, dan yang kelima software. Nah, oke, mari kita menuju ke materi pertama yaitu fundamental. Nah, mungkin masih ada yang belum tahu apa itu fundamental. Fundamental itu adalah dasar-dasar atau konsep utama yang menjadi pondasi dalam menciptakan desain yang efektif, menarik, dan komunikatif. Itu pengertian fundamental dalam desain grafis. Nah, dari fundamental ini sendiri ada dua bagian utama yang terpenting dalam fundamental itu. Apa itu? Nah, ini dia. Yang pertama ada namanya elemen desain dan yang kedua ada prinsip desain. Yang pertama, elemen desain yaitu komponen visual dasar yang dipakai dalam desain seperti garis, bentuk, warna, tekstur, ruang, ukuran, dan nilai. Itu merupakan bagian terpenting dalam pembuatan desain grafis. Dan yang kedua yaitu prinsip desain atau aturan atau pedoman tentang bagaimana elemen-elemen itu disusun dengan keseimbangan, kontras, kesatuan, penekanan, irama, proporsi, dan gerakan. Apa sih yang dimaksud dengan keseimbangan? Ya, dalam desain keseimbangan itu seperti seimbang antara besar dan posisi antara elemen seperti bunga yang di PPT saya ini yang kanan dan yang kiri dia sama-sama besar dan tidak ada yang naik sebelah, tidak ada yang turun sebelah, tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, dia sama-sama besar, sama-sama rata. Nah, itulah dinamakan keseimbangan. Dan kontras, kemudian yang kontras. Nah, kontras ini biasanya untuk fungsinya untuk menjadikan elemen tersebut sebagai objek utama. Nah, atau biasanya di informasi paling penting itu diberikan yang namanya kontras. Nah, seperti di judul PPT saya ini, dua bagian utama dari fundamental. Nah, jadi dia diberi kontras dengan bentuk font yang besar dan warna font yang berbeda dan menjadikannya mencolok seperti itu. Kemudian kesatuan. Nah, kesatuan itu yaitu keterkaitan antara elemen 1 dengan elemen 2. Seperti ini. Judul dengan subjudul. Nah, seperti itu keterkaitan atau kesatuan. Dia berdekatan, harus berdekatan. Apabila dia tidak berdekatan, maka akan susah untuk dibaca. Jadi dia harus berdekatan. Oke, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya mungkin teman-teman bisa lihat di searching di Google atau ChatGPT untuk lebih lengkapnya. Nah, di sini saya akan menerangkan secara singkat. Oke, terima kasih. Dan yang berikutnya desain grafis. Nah, mungkin teman-teman hanya tahu desain, oh, gambar ini itu. Nah, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu pengertian dari desain grafis. Jadi, desain grafis itu adalah dua kata yang digabungkan. Yang pertama itu desain, yang kedua grafis. Nah, yang pertama itu adalah desain. Apa sih makna dari desain tersebut? Yaitu merancang atau mengatur. Nah, itu singkatnya. Makna dari desain itu adalah merancang atau mengatur. Sedangkan grafis
Grafis adalah elemen-elemen yang kita gunakan untuk mendesain. Nah, jika digabungkan menjadi desain grafis, yaitu merancang atau mengatur elemen-elemen dalam pembuatan desain untuk menjadikan desain kita dapat atau mudah diterima oleh audiens, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, nah ini materi kita yang kedua, yaitu warna. Pengertian warna adalah sebuah elemen dalam pembuatan desain grafis, dan warna termasuk elemen visual paling penting dalam sebuah desain, dan juga warna tersebut bertujuan untuk menciptakan suasana emosional, daya tarik visual, dan memperkuat pesan. Itulah tujuan warna. Nah, itu fungsi warna. Dan jenis-jenis warna. Jenis-jenis warna ada 3. Ada banyak sebenarnya, tapi yang saya sebutkan di sini ya mungkin cuma hanya 3. Jika teman-teman ingin tahu lebih dari ini, mungkin bisa browsing lagi itu di sosial media teman-teman sekalian. Nah, yang pertama itu ada warna primer, dan yang kedua warna sekunder, yang ketiga adalah warna tersier. Nah, warna primer ini adalah warna dasar, warna utama, ya, warna yang nggak bisa diciptakan oleh campuran warna manapun. Nah, warna-warna apa sih warna primer? Nah, warna primer itu ada warna merah, kuning, dan biru. Kemudian warna sekunder. Warna sekunder itu adalah hasil campuran dari dua warna primer. Nah, seperti apa? Seperti merah dan biru menghasilkan warna ungu, dan biru dengan kuning menghasilkan warna hijau, kuning dengan merah menghasilkan warna oranye. Nah, itulah warna-warna sekunder yang dihasilkan dari penggabungan antara dua warna primer. Dan yang ketiga, warna tersier. Warna tersier didapatkan dengan cara mencampurkan antara warna primer dengan warna sekunder. Nah, tadi kita nyampurin warna utama dengan hasil dari warna utama yang dicampurkan, yaitu warna primer dan warna sekunder. Misalnya ini, warna merah dengan warna biru menghasilkan warna ungu, dan dicampur warna ungu dicampur dengan warna hijau gitu. Merah dengan oranye. Nah, itu. Merah dengan oranye dicampur jadi apa? Dan biru dengan ungu jadi apa? Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, fungsi warna dalam desain. Nah, kurang lebih seperti yang sebelumnya tadi. Yang pertama itu menarik perhatian. Yang kedua, membentuk suasana mood. Yang ketiga, membangun identitas visual. Yang keempat, membuat hierarki visual. Yang kelima, memisahkan dan atau mengelompokkan elemen-elemen. 6. Menyampaikan pesan secara psikologis. Kok bisa sih menyampaikan pesan secara psikologis dengan warna? Ya betul teman-teman, bisa. Karena kalau teman-teman searching di ChatGPT atau di Google, jadi warna itu ada psikologisnya, seperti misalnya hijau, dia menggambarkan kesejukan, atau biru menggambarkan ketenangan, atau warna merah menggambarkan emosional. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, kemudian yang selanjutnya, materi yang ketiga yaitu layout dan komposisi. Nah, apa itu layout? Layout yaitu penataan elemen desain, ya, seperti teks, gambar, warna, dan lain-lain dalam sebuah ruang atau frame. Nah, jadi bagaimana cara kita menata desain kita agar terlihat efisien, terlihat bagus, terlihat estetik, agar mudah dibaca. Kemudian yang kedua itu komposisi, yaitu cara menyusun dan menyeimbangkan semua elemen-elemen desain agar terlihat harmonis dan memiliki alur visual yang jelas. Seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya jenis-jenis layout. Nah, ada 3 jenis-jenis layout yang
saya mau terangkan di sini. Yang pertama itu ada grid based, yang kedua asimetris, yang ketiga simetris. Yang pertama grid based adalah tata letak menggunakan garis bantu seperti kolom atau baris. Umumnya dipakai di desain majalah atau web. Yang kedua asimetris, yaitu tidak seimbang secara visual tapi tetap menarik. Nah, biasanya ada desain-desain yang nggak beraturan, atau yang kelihatannya tidak beraturan tapi menarik, seperti itu. Yang ketiga simetris, yaitu seimbang antara elemen-elemen yang kanan dan yang kiri atau yang bawah yang atas sehingga terasa lebih formal dan rapi. Misalnya seperti contohnya punya saya ini. Seimbang antara yang kiri dan kanan. Elemen kiri dan kanan seimbang. Dia tingginya sama, besarnya sama. Sama-sama di samping. Nah, seperti itu. Kemudian ya yang berikutnya yaitu prinsip dalam komposisi, yaitu komposisi. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa, ada banyak, tapi yang saya ambil cuma 4. Yang pertama itu adalah fokus utama, yang kedua asimetris, yang tadi, yang ketiga itu ruang kosong, dan yang keempat keterkaitan. Yang pertama adalah fokus utama, yaitu titik perhatian utama dalam sebuah desain. Nah, misalnya seperti apa gitu. Jadi titik utama dalam sebuah desain. Misalnya biasa kan ada orang yang yang membuat desain poster makanan lah, poster makanan. Nah, dia itu biasanya ngebuat ngebuat sesuatu yang berbeda. Misalnya di misalnya ada tulisan promo. Nah, tulisan promo itu menjadi titik perhatian utama. Entah itu dengan dibesarkan atau warnanya dibedakan dengan yang lain supaya mencolok. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, penerapan elemen agar terasa stabil, simetris atau asimetris. Penerapan elemen. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ruang kosong, memberikan kelonggaran atau nafas pada desain agar tidak terlihat sesak dan enak dibaca. Seperti apa sih ruang kosong? Nah, biasanya ruang kosong ini ada dua sebutan atau dua macam. Yang pertama itu ada white space dan yang kedua ada negative space. Nah, yang white space seperti apa? Nah, white space itu kalau nggak salah ya teman-teman. White space itu yang putih-putih seperti di PPT saya ini yang kosong-kosong. Nah, seperti itu white space. Sedangkan negative space yaitu yang diisi oleh elemen-elemen. Nah, seperti ini. Kalau diisi bunga, ini namanya negative space. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau saya salah, mohon dimaafkan. 4. Keterkaitan, yaitu titik perhatian utama dalam sebuah desain. Oh, ini salah teman-teman. Lupa diganti nih. Yaitu keterkaitan adalah yang berkaitan antara satu sama lain, antara elemen 1 dengan elemen 2. Nah, seperti itu. Misalnya ada angka dengan ada tulisan promo. Nah, jadi angka dengan promo dia memiliki keterkaitan. Nah, seperti itu. Jika dia dipisahkan, maka orang tidak bisa mengetahui apa maksudnya itu. Nah, jika disatukan, maka orang bisa mengerti, oh itu promo. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya. 4. Tipografi. Tipografi adalah seni atau teknik mengatur huruf dalam sebuah desain agar bisa dibaca dengan baik atau terlihat menarik dan bisa menyampaikan pesan dengan efektif. Nah, dalam desain juga ada namanya keterbacaan. Nah, itulah tipografi agar bisa dibaca dengan baik oleh audiens supaya bisa
sampai pada audiens itu dengan efektif. Pesannya bisa ditangkap dengan mudah, ya seperti itu. Atau singkatnya, cara menyajikan tulisan secara visual agar mudah dibaca. Ya, seperti itu singkatnya itu. Dan kemudian fungsi tipografi. Nah, ini ada 5 fungsi tipografi. Mungkin ada banyak, tapi yang saya tampilkan di sini cuma 5. Yang satu meningkatkan keterbacaan. Nah, seperti tadi yang saya katakan, dia dalam desain itu ada yang namanya keterbacaan. Nah, supaya audiens itu gampang paham tentang terkait informasi atau atau berita yang kita sampaikan. Seperti itu. Maaf teman-teman, agak sakit sariawan dikit ini. Yang kedua, mengarahkan perhatian pembaca. Mengarahkan perhatian pembaca. Dan yang ketiga, membuat identitas visual. Contohnya gaya tulisan dalam suatu brand. Yang keempat itu membangun suasana mood. Nah, membangun suasana atau mood dalam desain. Itulah fungsi tipografi. Bagaimana supaya orang itu vibes-nya dapat dari informasi atau cerita yang kita sampaikan atau yang kita hidangkan buat si audiens. Nah, yang kelima, menyampaikan hierarki atau informasi. Nah, hierarki itu kurang lebih seperti alur dari sebuah desain kita itu. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya elemen-elemen dalam tipografi. Nah, apa saja elemen-elemennya? Yaitu yang pertama ada font, yang kedua ada ukuran, yang ketiga ada spasi antar kata atau baris. Bisa disebut tracking and leading. Nah, dan yang keempat alignment, yang kelima kontras. Nah, kontras dalam warna, ukuran, seperti itu, dan gaya. Ini semua sangat penting dalam pembuatan desain kita agar desain kita itu tersampaikan dengan efektif dan mudah dipahami oleh audiens. Seperti itu. Dan yang berikutnya kita menuju ke materi yang terakhir, yaitu software. Materi yang kelima adalah software. Nah, mungkin bagi pemula teman-teman yang baru mau terjun atau mengenal desain, bingung apa sih software, waktu dikasih tahu softwarenya apa, waktu ditanya nggak tahu. Nah, software itu adalah alat digital yang digunakan untuk menuangkan ide-ide atau ide-ide visual menjadi karya desain, karya seni kita. Nah, jenis-jenis software. Nah, software itu ada apa saja sih? Apakah cuma Canva atau cuma Figma? Nah, banyak teman-teman. Nah, seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Canva, ya biasa banyak dipakai orang. Yang kelima Figma, yang keenam Adobe InDesign, dan lain-lain, masih banyak yang lainnya. Kemudian berikutnya, nah, fungsi utama software dalam desain grafis. Nah, apa sih fungsi-fungsinya? Yaitu fungsinya tidak lain dan tidak bukan untuk membuat desain kita atau untuk mengedit foto atau gambar. Nah, untuk mendesain layout buku, biasanya sampul-sampul buku. Nah, itu kita desain melalui software ini, teman-teman. Dan membuat desain UI UX, aplikasi, dan website. Lalu yang keempat, membuat ilustrasi vektor. Aduh, tukar ini nomornya. Dan yang ke berikutnya, ini sedikit ingin memperlihatkan hasil desain selama sebulan kita belajar, kita berada di kelas desain. Nah, inilah hasil-hasil saya selama 1 bulan ini. Nah, yang pertama itu kita belajar tipografi itu yang ini teman-teman, yang Hello Thursday Kanawa Island. Nah, ada Kanawa Island, terus ini ada 3. Terus kemudian yang kedua kita disuruh buat apa yang kemarin ya, poster, streetwear teman-teman. Tapi streetwearnya nggak masuk di sini. Yang biasanya ada di sablon-sablon baju tuh, yang ada gambar bumi, terus ada tulisan yang numpuk-numpuk dari atas ke sampai bawah gitu. Nah, terus ada buminya. Nah,
Biasa di sablon-sablon baju tuh teman-teman. Nah itu yang dinamakan teknik streetwear. Nah lalu yang ketiga kita disuruh buat poster makanan. Nah seperti ini, spesial seafood bone. Ini poster makanan. Dan yang keempat itu kita disuruh buat kalau nggak salah poster tentang poster poster main bola kalau nggak salah, poster bola. Nah seperti ini, Cristiano Ronaldo. Ada El Gasing di sini, Antonio Santos El Gasing. Terus yang kelima kita disuruh buat desain kajian. Nah inilah hasil dari desain kajian saya. Nah seperti itu. Nah kemudian barulah yang lain-lainnya menyusul seperti ini, desain mobil, desain kayak apa sih namanya nih, lupa saya. Dan ini kemudian ini desain glass morphsim. Nah ini desain yang namanya mock up, desain mock up. Nah terus ini desain mobil ini seperti itu. Kemudian berikutnya ini ini nyoba-nyoba buat sendiri, nyoba buat sendiri di Canva. Cuman lihat referensi dari TikTok. Nah ada kebetulan pas scroll ada lewat tuh desain, buat desain seperti ini. Nah tertarik lah karena keren kan, kebetulan temanya itu bukber. Nah cobalah mikir apa nih, oh udah mau dekat hari raya, cobalah buat untuk Idul Fitri kemarin kan itu. Nah cobalah buat di Canva seperti ini kayak gini. Nah, ya alhamdulillah seperti itulah hasilnya. Malam masih pemula. Nah terima kasih, kita sudah ada di penghujung. Sekian untuk teman-teman yang sudah mau menyimak dari awal sampai akhir. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada kesalahan-kesalahan typing atau kesalahan tata letak nomor, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Syukron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.